Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nyokro Mukti Wijaya SPD MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Geologi Dasar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berkenalkan diri. Nama saya M. Satria, NPM 25130340066 dari kelas 2025B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peta persebaran lempeng tektonik di dunia, yang dimana pada penjelasan ini akan berisikan tentang profil lempeng dan arah pergerakannya yang disertai fenomena apa saja yang muncul pada tiap-tiap batas lempeng. Yang pertama, tektonik. Tektonik merupakan ilmu geologi yang mempelajari bagaimana pergerakan skala besar pada kerak bumi, yaitu litosfer, yang dimana terdiri dari lempeng-lempeng raksasa yang menyebabkan deformasi seperti lipatan dan patahan, yang disertai membentuk permukaan bumi seperti gunung, palung laut, dan menimbulkan gempa bumi serta vulkanisme, yang semuanya disebabkan oleh gaya dan gerakan di bawah kerak bumi. Lalu lempeng tektonik merupakan potongan-potongan raksasa dari lapisan terluar bumi yang kaku. Litosfer terdiri dari kerak dan mantel atas yang selalu bergerak perlahan di atas lapisan mantel yang lebih cair yang disebut astenosfer karena arus panas konveksi. Litosfer bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang mengapung di atas astenosfer yang bersifat plastis, yang dimana lempeng-lempeng ini bergerak sangat lambat. Rata-rata per tahunnya itu sekitar 2-10 cm. Akan tetapi dampak dari hal tersebut luar biasa besar, yang dimana pergerakan inilah yang menjadi penyebab utama gempa bumi, gunung api, pembentukan pegunungan, palung laut, dan punggung samudra. Lalu pergerakan dari lempeng tektonik ini dibagi menjadi 3, yaitu konvergen, divergen, dan transform. Konvergen pengertiannya merupakan batas lempeng tektonik di mana dua lempeng saling mendekat dan bertumbukan. Nah, apa yang dapat menyebabkan dari dua lempeng yang saling bertumbukan itu salah satu lempeng biasanya menunjam ke bawah lempeng lain yang disebut subduksi, terutama jika lempeng samudra bertemu lempeng benua. Jika dua lempeng benua bertumbukan, keduanya teripat dan terangkat. Nah, lalu kejadian fenomena yang dapat muncul yaitu gempa bumi yang sangat kuat, gunung berapi, pegunungan lipatan, dan palung laut. Nah, lalu contoh-contohnya itu seperti lempeng Indo-Australia yang dimana bertumbukan dengan lempeng Eurasia di Indonesia. Lalu ada juga lempeng India dengan Eurasia yang membentuk pegunungan Himalaya. Yang kedua ada divergen. Divergen merupakan batas lempeng tektonik di mana dua lempeng saling menjauh. Dampak yang terjadi pada dua lempeng yang saling menjauh, celah di antara lempeng diisi oleh magma dari dalam bumi, dan juga magma yang membeku dan membentuk kerak bumi baru. Fenomena yang dapat muncul akibat ini yaitu pematang tengah samudra, yang kedua retakan kerak bumi, adanya gunung api di bawah laut, dan gempa bumi dangkal. Contoh-contohnya itu seperti pematang tengah di Samudra Atlantik dan Rift Afrika Timur. Lalu yang ketiga ada transform. Transform adalah batas lempeng tektonik di mana dua lempeng saling bergeser sejajar, bukan mendekat atau menjauh. Dampak yang terjadi akibat dua lempeng yang saling bergeser sejajar ini tidak terjadi pembentukan atau penghancuran kerak bumi. Lalu juga adanya tekanan menumpuk lalu dilepaskan sebagai gempa. Fenomena yang dapat muncul yaitu gempa bumi dangkal dan kuat, dan juga tidak membentuk gunung berapi. Contoh-contohnya seperti sesar di San Andreas, Amerika Serikat, dan sesar Anatolia di Turki. Lalu jenis-jenis lempeng tektonik terbagi menjadi 3, yaitu lempeng benua, lempeng samudra, dan lempeng benua samudra.
Yang pertama, lempeng benua. Lempeng benua adalah lempeng tektonik yang didominasi oleh kerak benua, yaitu kerak yang menyusun daratan utama benua. Ciri-ciri utamanya itu ketebalannya lebih tebal sekitar 30-70 km, yang dimana massa jenisnya ini lebih ringan dan umurnya sangat tua. Lalu sulit menunjam ke bawah lempeng lain. Dari dampak saat bertuburkannya itu, jika bertemu lempeng benua lain, terbentuk pegunungan tinggi. Jarang juga membentuk pegunungan api. Contohnya seperti lempeng Eurasia, lempeng Afrika, dan lempeng Amerika. Lalu yang kedua ada lempeng samudra. Lempeng samudra merupakan lempeng tektonik yang tersusun dari kerak samudra, yaitu kerak yang berada di dasar laut. Ciri-ciri utamanya juga, ketebalannya lebih tipis sekitar 5-10 km dan massa jenisnya lebih berat. Umurnya relatif muda dan mudah menunjam ke bawah lempeng lain. Dampak saat bertuburkannya juga, yang pertama sering mengalami subduksi dan juga yang kedua membentuk palung laut dan gunung api di bawah laut. Contoh-contohnya seperti lempeng Pasifik, lempeng Nazca, lempeng Filipina, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada lempeng benua dan samudra, yang dimana lempeng benua samudra merupakan tumbukan antara lempeng benua dan lempeng samudra. Ciri-ciri peristiwanya, lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua dan terjadi subduksi. Fenomena yang dapat muncul seperti palung laut, gunung api, gempa bumi yang sangat kuat, tsunami, dan lain sebagainya. Contoh-contohnya seperti lempeng Indo-Australia Samudra yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia benua di Indonesia. Lalu juga ada lempeng Nazca yang menunjam ke bawah Amerika Selatan. Lalu tektonik ini terbagi menjadi dua, yaitu tektonik mayor dan tektonik minor. Tektonik mayor merupakan sistem pergerakan dan interaksi lempeng-lempeng tektonik utama berukuran sangat besar yang menutupi sebagian besar permukaan bumi. Lempeng inilah yang mengontrol arsitektur global gerak bumi, menentukan posisi benua dan samudra, dan menjadi kerangka utama dinamika geologi planet. Ciri-ciri utama tektonik mayor ini, skala spasial yang sangat luas yang dimana mencakup jutaan kilometer, dan satu lempeng dapat membawa benua dan samudra sekaligus. Lalu yang kedua, gerakannya relatif stabil dan lambat, yang seperti yang dikatakan di awal-awal 2-10 cm per tahun, dan arah geraknya cenderung konsisten dalam jutaan tahun. Lalu ciri-ciri yang ketiga, batas lempeng panjang dan kontinu, yang dimana ribuan kilometer dan menghasilkan sabuk gempa dan gunung api global. Lalu yang keempat, menentukan pola global fenomena geologi, yang dimana membentuk cincin api Pasifik, pematang tengah samudra, dan pegunungan besar dunia. Lalu daftar-daftar apa yang termasuk lempeng tektonik mayor dan profilnya. Yang pertama ada lempeng Pasifik, yang dimana jenisnya samudra, luasnya terbesar di dunia, dan arah geraknya ke arah barat laut, dan berperan sebagai penggerak utama cincin api Pasifik. Fenomena yang dominan dapat terjadi subduksi yang sangat luas, palung laut terdalam, dan gempa megatrust. Lalu yang kedua ada lempeng Eurasia. Lempeng ini jenisnya benua samudra, yang dimana arah geraknya timur tenggara dan perannya sebagai penopang Asia Eropa. Dan fenomena yang dapat terjadi tumbukan dengan Indo-Australia dengan Himalaya dan zona gempa Eurasia. Yang ketiga ada lempeng Indo-Australia, yang dimana lempeng ini jenisnya benua samudra dan arah geraknya ke utara timur laut dan berperan sebagai pembentuk busur Sunda Banda, yang dimana fenomena yang terjadi gempa yang sangat besar, tsunami, dan vulkanisme yang aktif. Lalu yang keempat ada lempeng Afrika, yang dimana jenisnya ini termasuk benua dan arah geraknya ke utara, dan juga berperan sebagai pemisah benua masa depan, yang dimana fenomena yang dapat terjadi rift Afrika Timur dan vulkanisme benua. Lalu yang kelima ada lempeng Amerika Utara, yang dimana jenisnya itu termasuk benua samudra, arah geraknya ke barat daya dan berperan sebagai zona transform utama. Fenomena yang terjadi
gempa dangkal destruktif, dan sistem sesar panjang. Lalu yang keenam ada lempeng Amerika Selatan yang dimana jenisnya benua, arah geraknya ke barat, dan berperan sebagai pembentuk Andes. Fenomena yang dapat terjadi subduksi Nazca dan vulkanisme kontinental. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada lempeng Antartika, yang dimana termasuk jenis benua, arah geraknya menyebar radial dan berperan sebagai pengontrol pemekaran Samudra Selatan. Fenomena yang dapat terjadi aktivitas tektonik rendah. Lalu fenomena globalnya yang pertama ada konvergen mayor, yang dimana dari konvergen mayor ini dapat membentuk pegunungan raksasa dan palung samudra terdalam, yang dimana dapat tercipta kedua hal tersebut jika fenomena itu terjadi. Contohnya seperti Indo-Australia dengan Eurasia dan Pasifik dengan Eurasia. Lalu yang kedua ada divergen mayor, yang dimana jika fenomena terjadi dapat membentuk pematang tengah samudra dan terjadi membentuk kerak baru. Contohnya seperti Atlantik Tengah dan Samudra Selatan. Lalu yang ketiga ada transform mayor, yang dimana transform mayor ini fenomena yang dapat membentuknya adalah sesar panjang dan aktif dan gempa dangkal yang sangat kuat. Contoh-contohnya seperti Pasifik dengan Amerika Utara. Lalu yang kedua ada tektonik minor, yang dimana tektonik minor merupakan lempeng tektonik berukuran kecil hingga menengah yang luasnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan lempeng mayor, akan tetapi memiliki aktivitas tektonik yang sangat kompleks dan intens, yang berarti sangat aktif dan paling aktif, yang dimana banyak gempa besar dan zona vulkanik paling aktif di dunia terjadi pada batas lempeng minor. Lalu mengapa tektonik minor ini sering dibilang sangat aktif? Yang pertama itu dikarenakan posisi di zona yang sangat kompleks, yang dimana lempeng minor ini sering berada di antara beberapa lempeng mayor sehingga mengalami tekanan dari berbagai arah, bergerak tidak stabil dan mengalami deformasi tinggi. Lalu yang kedua ukurannya yang relatif kecil, yang dimana dikarenakan ukurannya yang kecil berarti tekanan tektonik dapat cepat terakumulasi dan energi dilepaskan lebih sering, yang dapat terjadi gempa berulang. Lalu yang ketiga ada interaksi ganda, yang dimana satu lempeng minor dapat mengalami subduksi di satu sisi dan mengalami transform di sisi lain dan juga mengalami divergen di sisi yang berbeda. Dan hal-hal ini jarang terjadi pada lempeng mayor. Lalu contoh-contoh lempeng yang termasuk lempeng minor, yang pertama itu lempeng Nazca, yang dimana lempeng ini berada di Samudra Pasifik Timur dan jenisnya samudra dan arah geraknya ke timur. Interaksi fenomena yang dapat terjadi adalah subduksi di bawah lempeng Amerika Selatan, dan fenomena yang dapat terjadi yaitu gempa megatrust, pegunungan Andes, dan gunung berapi yang aktif. Yang kedua ada lempeng Filipina, yang dimana lempeng Filipina ini berada di Asia Timur dan termasuk kategori jenis samudra dan arah geraknya berada di barat laut. Fenomena yang dapat terjadi adalah subduksi ganda dari dua arah, dan fenomenanya dapat terjadi gempa yang kuat dan dalam dan juga busul gunung api yang kompleks. Lalu yang ketiga ada lempeng Arab, yang dimana lempeng Arab ini terletak di Timur Tengah, termasuk kategori benua, arah geraknya mengarah ke utara. Interaksinya ini dapat divergen dengan Afrika dan konvergen dengan Eurasia. Fenomena yang dapat terjadi pemekaran Laut Merah, pegunungan Zagros, dan adanya gempa darat. Lalu yang keempat ada lempeng Karibia, yang dimana letaknya di Amerika Tengah, jenisnya benua samudra dan arah geraknya ke timur, dan interaksi yang dialaminya transform dan konvergen. Dan fenomena yang dapat terjadi gempa yang dangkal dan busul kepulauan. Lalu yang kelima ada lempeng Juan de Fuca, yang dimana lempeng Juan de Fuca ini letaknya lepas pantai Amerika Utara, termasuk jenis samudra dan arah pergerakannya ke timur. Interaksinya ini
dapat subduksi di bawah Amerika Utara, dan fenomena yang dapat terjadi yang pertama potensi gempa megatrust Kaskadia dan vulkanisme. Lalu yang keenam ada lempeng Anatolia, yang dimana lempeng Anatolia ini berada di Turki dan termasuk jenis benua dan arah pergerakannya mengarah ke barat. Interaksinya ini dapat transform dengan Eurasia dan Arab, dan fenomena yang dapat terjadi gempa besar dan sangat merusak, dan juga ini merupakan salah satu zona sesar paling aktif di dunia. Dari kedua tektonik tersebut, yaitu tektonik mayor dan tektonik minor, dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut sangat berbeda, yang dimana tektonik mayor sistem pergerakan lempeng tektoniknya utama berukuran sangat besar yang mengontrol struktur global bumi, sedangkan tektonik minor sistem pergerakan lempengnya berukuran kecil hingga menengah yang dapat mengontrol dinamika geologi regional. Lalu ukuran lempengnya juga sangat berbeda, yang mana tektonik minor ini jauh lebih kecil dari ribuan hingga ratusan ribu kilometer kubik, sedangkan mayor sangat luas hingga jutaan kilometer kubik. Lalu jumlahnya juga berbeda dari kedua tersebut, yang dimana mayor memiliki 7 lempeng utama, sedangkan tektonik minor memiliki 15 lempeng kecil. Lalu jenis-jenis keraknya juga dapat berbeda, yang dimana tektonik minor ini umumnya samudra atau campuran dan jarang benua bumi murni. Lalu sedangkan tektonik mayor dapat membawa gerak benua dan samudra. Lalu arah pergerakannya juga relatif stabil dan konsisten dalam waktu geologis panjang, itu tektonik mayor. Sedangkan tektonik minor lebih bervariasi dan sering berubah-ubah. Lalu kecepatan gerak lempengnya juga sangat berbeda, yang dimana tektonik minor ini bisa sama atau lebih cepat secara lokal tergantung dari tahun ke tahun. Sedangkan tektonik mayor pergerakannya itu 2-10 cm per tahun. Sekian pembahasan dari video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan hal yang kurang berkenan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.